Nah, ini bagian ujungnya ya, itu ada seperti bekas kayak diadu ya dengan senjata lain ya. Jadi bajanya ini jadi Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris ya. Ini jadi warisan eyang saya yang kebetulan saya rawat sampai saat ini ya. Ini memang untuk warongkonya ini baru ya, karena warongko lamanya sudah rusak parah ya. Jadi saya ganti yang baru. Tapi kalau mendaknya masih pakai yang lama, mendak perak yang sederhana ini. Ini warongko kojongan. Jadi warongko kojongan itu adalah salah satu warongko yang istilah cukup populer di era Mojopahit dan sekarang mirip banyak dipakai di Bali ya. Namanya kojongan yang seperti ini. Kilas kayak sadang walekat. Nah, ini akan kita lihat langsung ya. Jadi seperti apa pusakanya ya. Nah, jadi ini pusakanya ya. Jadi ini cukup besar ya dan gagah ya. Dari ini kalau kita lihat sekilas ini seperti tilam upih ya. Kalau kita lihat sorsorannya ini ya, jadi gede polos, dikelalis dan ini tidak ada gigir sapinya gitu. Tetapi ini cukup cembung ya. Kalau dilihat dari dekat ini tebel ya, sangat tebel. Biasa tilam upih kan pipih gitu. Terus kalau ini kita tutup gini, nah ini kayak tombak ya. Jadi makanya ada yang memasukkan untuk keris ini, biasanya kalau di luar Jawa, di Jawa pun ada ya. Jadi memasukkan keris seperti ini sebagai spokal. Jadi masuk spokal ya, spokal. Dan ini memang salah satu keris peninggalan yang saya menarik ya. Selain bentuknya gagah sangat besar ya. Ini untuk rancang bangunnya memang sepertinya ada fungsi sebagai senjata. Dan juga pusaka ya, kalau lihat pamornya ya, pamornya kita bisa lihat yang ini wengkon ya, ini kayak wengkon isen ya. Jadi jelas kayak lewat lah, tapi tetap ada wengkonnya nah gitu. Jadi ini memang bisa dibilang masih relatif utuh dan ini sangat tajam ya untuk apa sih selorok bajanya. Jadi ini dibuat sangat tipis, sangat tajam selorok ini, yang selorok bajanya ini. Nah, ini untuk lebih detailnya, jadi istimewanya keris ini seperti apa, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Dan ini warongkonya sangat sederhana ya. Biasanya untuk warongko yang sering dibawa kemana-mana ya. Jadi sekilas banyak nyebut sandang walekat ya, tapi ini namanya kojongan. Jadi warongko kojongan seperti ini dulu adalah aslinya warongko di era Mojopahit ya. Jadi ini warongko sederhana. Sekarang yang pakai warongko seperti ini, yang gaya seperti ini adalah Bali ya. Jadi seperti itu. Kalau ini mendaknya mendak perak ya, ini masih pakai mendak yang asli. Nah, ini adalah detail dari bilahnya ya. Jadi ini cukup tebal dan gagah ya. Jadi tidak seperti tilam upih pada umumnya yang pipih. Tapi kalau lihat ini belaknya yang lurus, istilahnya kalau tilam upih nekuknya di bagian bawah sini ya, lurus terus bagian sepertiga bawah ini nekuk. Kalau ini bisa dibilang kayak tombak ya. Jadi ini orang nyebutnya spokal. Dan ini memang kalau dari rancang bangunnya memang ini sepertinya salah satu fungsi utamanya juga sebagai senjata ya. Jadi itu selorok bajanya ya. Jadi dan ini memang sangat tajam. Selorok bajanya sangat bagus ya di sini ya. Nah, ini bagian ujungnya ya. Itu ada seperti bekas kayak diadu ya dengan senjata lain ya. Jadi bajanya ini jadi ada kayak bekas kayak terpotong ya. Jadi nah, ini kalau kita lihat bagian ujungnya itu bagian selorok bajanya terlihat jelas ya. Dan ini memang untuk selorok bajanya sendiri sepertinya sangat tebal. Kalau kita lihat di ujung itu memang cukup tebal ya untuk selorok bajanya. Nah, ini kalau dari sisi pamornya, jadi ini memiliki pamor wengkon ya. Ini wengkon salah satu pamor yang diyakini bertuah perlindungan ya. Jadi memang bisa dibilang ini senjata yang cukup ideal ya. Jadi
dari sisi rancang bangun maupun sisi isoteris, dan itu memang ada isinya ya, jadinya wengkon isen. Tapi sekilas sebelah sini adalah wengkon ya. Tapi kalau baliknya ini juga sebenarnya wengkon ya, kalau kita lihat dengan detail ya, tapi ada isinya banyak istilahnya, jadi wengkon isen. Makanya ada yang bilang ini juga pamor selewah. Pamor selewah pun juga salah satu pamor yang diyakini bertuah perlindungan. Nah, di situ ada memang ada bekas kayak pernah diadu dengan senjata tajam lainnya itu ya. Nah, jadi ini bisa dibilang salah satu peninggalan yang cukup utuh ya ini ya. Dan ini kalau posisi besinya ini memang agak maju ya, apalagi kalau lihat dibilah ini lebih ke depan. Ini dari Madura ya, tapi yang sangat unik ya ini ya. Nah, ini jadi bagian tengahnya memang cukup kokoh ya, jadi cukup tebal juga. Nah, mungkin itu saja ya, jadi informasi dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.